Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Multi Pratama dari Agrotek 22 yang MPM-nya 68. Baik, saya akan di sini akan menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen, itu Bu Yova, tentang asam amino. Yang mana sama-sama yang kita ketahui, asam amino adalah asam karboksilat yang mempunyai gugus amino. Asam amino termasuk golongan senyawa yang banyak dipelajari karena asam amino ini berfungsi sebagai penyusun protein yang sangat penting untuk organisme. Itu asam amino dibagi menjadi dua, itu asam amino esensial dan asam amino non esensial, yang mana esensial ini dapat disintesis itu untuk tumbuhan dan bakteri dapat mensintesis 20 asam amino, sedangkan untuk manusia dapat mensintesis tidak mensintesis 9 dari 20 asam amino tersebut. Yang mana 9 gram asam amino tersebut diperoleh dari makanan yang kita makan. Sedangkan asam amino non esensial itu asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh kita, sehingga asam amino tersebut harus ada di dalam makanan yang kita makan. Itu contoh-contoh asam amino non esensial itu alenin, arginin, dan aspargin, dan banyak lagi contohnya. Itu selanjutnya itu tentang biosintesis asam amino. Biosintesis itu suatu senyawa yang mengandung gugus amino dan gugus karboksilat. Yang mana biosintesis untuk non esensial itu prosesnya sangat kompleks, sedangkan untuk biosintesis non esensial itu prosesnya sangat sederhana. Biosintesis asam amino esensial seperti hidrosilin, isoleucin, dan iselin. Ya, ada juga banyak lainnya. Yang ada juga itu materi yang menjelaskan itu sifat basa asam amino. Asam amino bersifat amforter, yaitu dapat bertindak sebagai basa dan juga dapat bertindak sebagai asam. Itu pH basa untuk asam amino itu 7,5. Atau asam juga berarti donor proton, yang mana donor proton ini, donor berarti memberikan senyawa ke senyawa lain. Untuk basa itu aseptor. Itu aseptor itu penerima proton, penerima senyawa lain dari itu basa itu aseptor proton, yang mana aseptor ini itu penerima senyawa proton dari senyawa lain. Adapun manfaat dari asam amino ini adalah meningkatkan daya tahan tanaman, yang mana asam amino ini adalah berfungsi sebagai penyedia protein bagi tanaman, sehingga dapat menyebabkan ketahanan daya tahan oleh tanaman. Yang kedua itu meningkatkan kandungan kandungan nutrisi. Yang selanjutnya itu mengatur pembukaan stomata, yang mana manfaat dari protein ini juga memberikan manfaat yang lebih, yaitu pembukaan stomata. Yang selanjutnya itu meningkatkan aktivitas mikroba tanah, yang mana protein ini juga dapat membantu kerja organisme dalam tanah, sehingga dapat menyediakan unsur hara dalam tanah yang cukup. Kemudian itu ada juga ibu mengirimkan jurnal itu tentang analisis kandungan prolin pada tanaman kangkung, bayam, dan ketimun. Yang mana prolin itu sendiri itu senyawa perinci biokimia yang banyak disintesis dan diakumulasi pada jaringan tanaman, terutama pada jaringan daun apabila tanaman mengalami cekaman kekeringan. Itu peran dari prolin itu sendiri itu meningkatkan daya tahan terhadap cekaman air, yang mana
pada saat cekaman itu ini prolin yang berperan sebagai daya tahan terhadap cekaman air tersebut. Dan tujuan dari penelitian yang dilakukan itu mengetahui seberapa banyak kandungan prolin pada tanaman kangkung, bayam, dan ketimun. Hasilnya itu kandungan prolin pada yang tertinggi itu pada bayam sebanyak 30,28%. Untuk ketimun itu 27,01, sedangkan untuk ketimun lebih kecil dari tanaman yang selainnya. Untuk pembagiannya itu kangkung dan ketimun itu termasuk tanaman C3 dan bayam termasuk tanaman C4. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi asam amino ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.